Karena nubuatan itu yang membuat mereka percaya, yaitu bahwa ketika Tuhan jadi manusia, dia akan lahir seperti bayi. Itulah yang dipercayai oleh orang. Dari kitab Yesaya tadi, kitab Yesaya 9. Kita para nabi. Kita para nabi. Sementara kita para nabi hadir ya, kan ribuan tahun sebelum Tuhan jadi manusia. Kita para nabi hadir setelah kita para nabi ada itu setelah Yesus meninggal atau sebelum meninggal? Sebelum Yesus turun ke dunia. Sebelum Yesus datang ke dunia. Oke, sebelum saya Yesus jawab datang dulu ke ya. dunia, Saya tambahin ribuan tahun. sebentar ya. Tapi tunggu bentar itu. Pertanyaan. Bentar dulu Baim. Mohon maaf kepada teman-teman kita semua yang menonton di room ini ya. Tolong yang Kristen typingnya itu typing yang positif ya. Jadi kalau ada yang naik bertanya jangan dibilang kamu ini dungu atau apa, jangan bilang gitu, tapi berkati dia ya. Berkati. Jangan typing negatif, typing positif. Tunjukkan kalau kamu itu anak Tuhan Yesus yang penuh kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bahkan mendoakan musuh. Oleh karena itu typingmu harus berkat ya, positif. Doakan orang yang bertanya, bukan diledekin ya. Oke saudara-saudaraku, karena saya yakin dan percaya kamu adalah anak Tuhan Yesus yang berkualitas. Ada amin saudaraku. Haleluya. Oke, silakan itu gue. Pertanyaan saya terakhir saja Bang. Pertanyaan saya terakhir. Mungkin ada yang naik lagi toh. Pertanyaan saya terakhir, bisakah bertanya terakhir? Nanti dijawab. Tanya hostnya Bang. Ya, tadi itu gue tadi mau menjawab bukan? Ya nggak apa-apa. Udah berarti dia kan sudah mendengar yang dibilang anak Batak. Saya bertanya terus sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus disalibkan, dia naik ke Bukit Getsemani. Dia berdoa. Nah, dia berdoa, terus berdoanya kepada siapa? Sementara dia Tuhan. Nah, oh ya, itu bagus sekali. Itulah bukti keesaan. Kalau Tuhan jadi manusia, apakah di surga? Surga. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, dia berdoa kenapa? Dia ingin memberikan contoh hidup kepada orang-orang yang ada di situ. Bahwa meskipun pencobaan itu akan datang, dia tahu, dan orang-orang sama dia tahu bahwa esok hari dia akan disalibkan, akan disesah ya, katakanlah disesah. Dia memberikan contoh bahwa meskipun banyak pencobaan yang kita terima dan sudah waktunya kita akan dihukum, tetapi kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Dia sedang memberikan contoh. Silakan Bang Baim. Ya, saya rasa udah cukup. Aduh. Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya Bang Baim ya. Jika abang mau percaya, puji Tuhan. Tapi jika tidak juga haleluya. Saya hanya orang Kristen. Jadi Bang, Tuhan Yesus itu, dia pada saat dia turun ke dunia ini, dia adalah Tuhan. Ya, dan dia juga ingin menjadi teladan buat orang-orang yang melihatnya dan bagi murid-muridnya. Oke, sebagai contoh. Pada saat dia lagi dalam pergumulan yang sangat besar, ya, lagi dalam permasalahan yang sangat besar, dia berdoa kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan itu, ya. Tetapi seperti yang dibilang anak Batak tadi, dia Tuhan, tapi dia omnipresent. Di surga juga dia Tuhan, ya. Jadi Bang, sebagai contoh, jadi untuk semua orang-orang yang melihat perbuatan Tuhan Yesus ini agar mengerti. Ya, saat kau dalam keadaan terpuruk, saat kau dalam mengalami penyakit, saat kau mengalami kesusahan, berdoalah agar kau mendapatkan kemenangan. Ya, agar kau mendapatkan kesembuhan, agar kau mendapatkan sukacita dan kau mendapatkan kemenangan. Itulah yang membuat dia berdoa sampai keringatan. Kalau kata anak Batak kan, kata anak Batak, dia memberikan contoh teladan kepada manusia. Waktu dia berdoa itu sampai keringatan, dan keringatnya itu bahkan disimpulkan kayak darah, sebagai darah, meneteskan darah. Itu lambang kesungguhan, Bang. Ya. Itulah karena kesungguhannya. Oke.
dia Tuhan, masa Bentar, Baim. Tuhan? Ya, jadi gini, dengar baik-baik saudaraku ya, yang baik hati. Kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia ya. Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, turun ke dunia menjadi manusia tentu ada tujuannya. Ya, yang pertama, untuk memberikan manusia kerancangan semula, yaitu hidup yang kekal, karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri, sebab tidak ada yang setara dengan Dia. Itu yang pertama, ingat ya, karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita, maka Dia mau menyelamatkan kita untuk hidup yang kekal ya. Yang kedua, untuk memberikan teladan bahwa kita itu harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup dalam kemanusiaannya. Karena apa? Gambar di dalam Adam dan Hawa sudah rusak. Karena apa? Adam dan Hawa telah melanggar hukum sehingga manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus. Nah, Adam dan Hawa tidak taat. Jadi memang melawan dosa itu penuh dengan memberikan teladan. Karena firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu teladan yang sempurna. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, tekunlah kamu berdoa. Makanya Tuhan Yesus menyatakan kepada Rasul Petrus, tidak bisakah engkau berjaga-jaga biar 1 jam atau 2 jam ya waktu di Taman Getsemani? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya Tuhan Yesus memerintahkan kita, tekunlah kamu berdoa. Jadi Tuhan Yesus mempraktekkan dalam kemanusiaannya melawan pergumulan yang dimana Tuhan Yesus tahu dia akan disalib besok. Ya, karena kita manusia kedagingan ini memang lemah ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Yesus itu Tuhan, tapi dalam kemanusiaannya daging itu bisa saja merasakan kesakitan, penderitaan. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya, bahwa kita harus tekun berdoa, harus taat sekalipun kita dalam pergumulan yang sangat besar. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, kasihilah sesamamu ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi musuhmu atau menganiaya kamu. Nah, Tuhan Yesus praktekkan di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu waktu Tuhan Yesus dianiaya. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan saudaraku, karena teladan yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita hidup ya, ada karakter Kristus diri kita, wow, itu pasti keren. Karena apa? Berarti dia adalah manusia yang taat. Jadi seperti itu saudaraku ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku Baim. God bless you. Tepuk tangan buat Baim yang cakap dan manis. Ya, jadi harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ya. Kalau kita tahu itu, pasti kita enggak bertanya-tanya lagi dan percaya, wow, ternyata teladan yang sempurna itu Tuhan Yesus. Karena gini teman-teman, ada juga memang kalau Baim ini kan kita maklumi ya, dia bukan Kristen. Bahkan dari Kristen aja yang ngaku-ngaku Kristen, yang kita percaya Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, mereka juga malah bertanya, loh, lihat tuh Yesus berdoa katanya. Berarti kan ada dua Tuhan gitu. Padahal dia Kristen loh, itu masih Kristen. Nah, kalau kita tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, pasti kita paham ya. Makanya teladanilah Kristus di dalam dirimu saudaraku ya. Kita orang Kristen harus ada karakter Kristus di dalam diri kita. Makanya tadi saya sarankan ya, ikuti teladan Tuhan Yesus mengasihi, jangan meledek, jangan menghina, jangan merendahkan ya. Oke, ada amin saudaraku. Haleluya. Baca dulu sekali lagi itu 1 Petrus 2 ayat 21 itu. Sudah berulang kali memang itu baca ya. Baca dulu sekali lagi. Iya, Jadi, 1 Petrus 2 ayat 21 ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untukmu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikutnya ya. Jadi teladan yang sempurna itu Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau apologet Kristen mengatakan Yesus itu menjadi teladan, nggak usah kepanasan. Itu berdasarkan Alkitab ya. Itu berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan menjadi manusia untuk memberikan teladan, tuntunan hidup yang baik. Itu berdasarkan Alkitab itu, Alkitabiah itu ya, jangan kepanasan ya. Silakan.
Halo, selamat malam Kak. Ya, selamat malam, gak habis. Saya izin bertanya, Kak. Jadi saya baru Silakan. ini. Tadi tujuan Tuhan Yesus pertama datang ke bumi adalah kan menjadi teladan. Dan dia menebus dosa-dosa kita yang misalkan yang mengimani Menebus Kristen, manusia dari dosa. ya, manusia dari dosa dengan cara disalib itu tadi. Nah, apakah bukannya kita sebagai manusia yang baru lahir ini, kalau kita mengimani Kristen, kita kan berarti sudah tahu kalau kita ini kalau mati kita bakal selamat juga. Maksudnya kita bakal selamat nanti, bakal ke surga, bakal udah nggak bakal nebus dosa lagi kan. Kenapa kita nggak, misalkan saya, kalau logika saya, kalau saya gitu, mungkin saya akan berpikir bakal, kenapa saya nggak mati duluan aja? Kalau saya udah dipastikan bakal selamat ini, nggak perlu saya berbuat baik kepada orang lain, nggak perlu saya atau apa, kan kita udah ditebus dosanya. Kenapa kita nggak langsung aja ke tadi yang kata Bang Anak Batak, ke kerajaan maut? Kenapa kita nggak langsung ke sana aja coba? Itu saya dari logika saya, maaf kalau misalkan saya nggak apa-apa ya. Jadi begini, setiap orang yang percaya Yesus kalau mati ya masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak mati aja sekarang? Nah, Tuhan Yesus punya rencana untuk kita untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus punya rencana bahwa kita masih dipakainya untuk memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Tetapi kalau sewaktunya kita mati, ya tentu saja kita masuk surga gitu. Jadi bukan berarti kalau kita sudah menerima keselamatan pasti masuk surga. Bunuh diri ya, tidak ada yang bunuh diri masuk surga ya, tidak ada. Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita. Karena itulah Tuhan masih membiarkan kita hidup. Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup karena rencana yang dimiliki Tuhan itu, yang diketahui oleh Tuhan kita itu bagi hidup kita, yaitu untuk memberitakan kabar baik. Kayak gitu Bang, silakan. Kayak saya dulu baru bertobat lahir baru kan. Aduh, kayak macam pengen mati saja, tidak mau hidup lagi karena takut buat dosa lagi. Tapi ya Tuhan masih mau menghendaki saya hidup sampai hari ini karena untuk memberitakan Injilnya. Ya, terima kasih sudah dijawab. Untuk pertanyaan kedua, Tuhan itu kan maha kuasa ya, dia bisa apa aja gitu ya. Benar? Kenapa Ya benar. Untuk masuk ke kerajaan maut dia harus mati dulu sama kayak manusia-manusia yang lain, coba Kak? Kenapa dia nggak langsung aja masuk ke kerajaan maut itu untuk menyelamatkan yang ada di sana? Kenapa dia harus ikut mati? Iya. Padahal Ya, dia benar. nggak mati ya di situ sebenarnya ya. Ya, Hanya rohnya gini saja, Bang. terus dia nanti balik lagi ke tubuh aslinya ya. Bagaimana dia balik Iya. lagi ke tubuh aslinya kalau tubuh aslinya itu dia sedang disalib seperti itu, Kak? Maaf ya kalau misalkan pertanyaan saya menyinggung, yang lainnya mohon Nggak maaf. apa-apa, Ya. nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Untuk itulah kita hadir di YouTube ini ya Bang. Nah, oke. Karena Tuhan itu kudus. Kudus nggak boleh dong ke alam kubur, nggak boleh dong ke kerajaan maut yang kudus. Maka Tuhan itu harus menjadi manusia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan maut itu. Nah, apakah orang yang hidup bisa masuk ke kerajaan maut? Nggak bisa, harus mati. Makanya bisa masuk ke dalam kerajaan maut. Untuk itulah Tuhan menjadi manusia dan harus mati biar bisa turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan orang-orang yang ketika dia mati mengalami siksa kubur. Makanya Alkitab mencatat di dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53, ketika Tuhan Yesus bangkit, kuburan terbuka dan banyak orang-orang yang telah meninggal bangkit. Mereka pun masuk ke kota kudus. Nah, jadi Tuhan harus menjadi manusia biar bisa turun ke dalam kerajaan maut. Dan ketika Tuhan menjadi manusia harus mati juga biar bisa turun ke Begitu ya Bang. Berarti dalam tandanya kerajaan maut. berarti tandanya itu belum sepenuhnya memiliki kekuasaan dong Bang. Kalau dia harus jadi manusia dulu, kalau dia nggak bisa langsung masuk, berarti dia nggak, Karena sebenarnya orang hidup menguasai tidak semuanya. bisa Dia turun. nggak semuanya
dia harus jadi manusia dulu untuk katanya Ke dalam kerajaan maut. Itu Roh Kudus. Nah, Langsung jadi masuk ke bentar Kak ya. jangan mengimani. Ya, silakan. Pertamanya tadi kan dia Roh Kudus, dia nggak bisa masuk ke kerajaan maut kalau belum mengalami kematian dulu ya Kak ya. Nah, sedangkan yang saya tanyakan tadi kan adalah apakah Tuhan itu benar-benar maha kuasa, maha bisa segalanya? Berarti dia itu belum bisa segalanya. Habis Fikri. Begitu. Iya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa di Kejadian 2 ayat 17 ya kata mati di situ ya harus ada manusia yang kudus, manusia yang suci untuk menggantikan nyawa yang sudah mati ini supaya kita bisa bangkit lagi, hidup lagi. Jadi bukan keilahian Tuhan itu gitu loh. Bukan Tuhan, bukan dalam keilahiannya dia langsung menghapus dosa, langsung membangkitkan mati, nggak bisa. Itu melanggar ketetapannya sendiri. Nah, jadi Sia yang suci, yang mulia, yang bisa turun ke dalam kerajaan maut membebaskan manusia yang sudah mati. Ya, manusia yang berdosa ini harus ditebus dengan darah yang suci. Makanya darah Yesus Kristus menyucikan manusia yang sudah mati di kerajaan maut. Makanya dia bisa melepaskan kita dari sana dan kita bangkit. Nah gitu saudaraku, ya. Makanya dia turun menjadi manusia. Nah seperti itu, ya. Iya, Oke. betul. Jadi gak habis, saya tambahkan sedikit. Jadi bro, dengarkan. Pada saat kau memakai logikamu, itu akan menjadi bertolak belakang teman. Karena logikamu akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalaman teman. Iya, pokoknya saya dari tadi. Ya, jadi sebentar gak habis, bentar biar asik. Ya, jadi ya, kamu mungkin bisa membaca dan bisa tahu tentang kisah-kisah Tuhan Yesus itu, tetapi ya, karena kamu bukan seorang Kristen, maka kamu tidak punya pengalaman di dalam hal itu, teman. Jadi cara memandangmu, ya logikamu akan berbeda dengan logika kami seorang Kristen. Paham ya? Gak habis ya? Ya, jangan paksakan logikamu kepada kami. Dan kami pun tidak memaksakan logika kami kepadamu, teman. Ya, kamu bertanya dan kami jawab dari iman seorang Kristen. Jika kau menerima, puji Tuhan. Tapi jika tidak menerima, it's okay, teman. Karena memang itu bukan imanmu. Iya. Ya, dan Kristen bukan agamamu, teman. Ya, betul. Ya, jadi saat kau benturkan dengan logikamu, ya, itu nggak akan nyambung jadinya. Ya, but take it or leave it. Pegang jika kau mau, lepaskan jika kau tidak mau. Gitu Iya, ya. asik. Berarti kan Oke, thank you ya, Bang. Nggak habis pikir ya. Tidak bisa masuk ke semua logika manusia dong, Bang. Kalau misalkan Logikamu yang nggak masuk, teman. Logika saya masuk. Logika abang kan Kristen, hanya masuk ke yang mengimani kekristenan. Untuk manusia-manusia awam yang lain, dia tidak bakal bisa masuk logikanya gitu kan, Bang? Ya, tergantung manusianya. Kalau manusia yang sudah didoktrin Tuhan yang nggak bisa jadi manusia, ya nggak masuk lagi ke logikanya. Karena dia sudah didoktrin bahwa Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Tetapi kalau masih manusia yang netral, yang belum didoktrin tentang Tuhan yang tidak bisa jadi manusia, tentu saja akan bisa menerima. Iya, jadi gini, Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Karena dia sangat mengasihi anak-anaknya yang sudah mati. Karena dia mengasihi anak-anaknya yang sudah mati, makanya dia turun sendiri menyelamatkan kita dari kerajaan maut, ya. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena gini, kalau kita yang menjangkau Tuhan, yang menjangkau surga, nggak akan pernah bisa. Karena kita manusia yang hina, yang sudah berdosa, manusia yang mati. Jadi harus Tuhan itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke surga. Kalau kita sendiri yang menjangkau, yang mencari Tuhan, ya dengan kekuatan kita nggak akan bisa. Tapi Tuhan itu sendirilah yang datang untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Makanya ada firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8. Sebab, ya saya baca dulu Efesus 2 ya. Inilah bentuk ya cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita yang sungguh luar biasa ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus, makanya Dia turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, tapi memang karena cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah gitu saudaraku ya. Saya rasa udah cukup dulu ya. Gak Hafiz Fikri, ya Fikri. Makasih saudaraku sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Fikri yang cakep dan manis. Izin itu sebentar ya, toh. Izin sebentar ya, 1 menit aja. 1 menit aja itu ya. Nah, terkait dengan logika tadi ya, saya ada pengalaman sama kawan ya. Saya tanya ketika kami adu jaring. Jaringan anak Batak itu, jaringanmu buruk itu. Nanti aja dulu toh ya. Kita naikkan dulu yang bertanya ya. Soalnya udah mau jam 12 ini. Hermansyah, selamat malam. Kami berdebat. Anak Batak kan pendebat di YouTube, banyak masih video-videonya itu ya. Kuasa aku bilang. Halo. Ya, halo, selamat malam. Anak degi. Hermansyah, selamat malam. Gara-gara anak Batak bilang anak debat. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sayang Ya, silakan ya, saya mau ke kamar mandi dulu. Ya. Itu dalam Kristen yang dianjurkan kan. Coba sebentar dulu Bang Herman. Sebentar dulu Bang Herman ya. So, aku terdengar kah? Terdengar suaraku? Dengar, Bang. Jadi ya mungkin tadi terputus ya. Aku pernah berdebat dengan teman yang sudah didoktrin dengan agamanya ya. Tuhan Maha Kuasa, aku bilang. Iya katanya. Tuhan bisa jadi apa saja. Bisa katanya. Tuhan bisa jadi tiang awan. Bisa. Tuhan bisa jadi tiang api. Bisa. Tuhan bisa jadi manusia. Oh enggak bisa katanya. Karena doktrin itu kawan-kawan. Jadi kalau seandainya kawan-kawan menanyakan Alkitab dengan menghilangkan dulu doktrin itu. Meninggalkan dulu apa yang ada di kepala kawan-kawan sehingga menjadi manusia yang netral, tentu saja kawan-kawan akan bisa menerima Tuhan Yesus. Tetapi karena doktrin itu bahwa Tuhan tidak bisa jadi manusia, maka sulit sekali bagi kawan-kawan untuk menerima keselamatan itu. Jadi kalau untuk menerima Tuhan Yesus, kosongkan dulu hatinya, kosongkan dulu pikirannya. Gitu. Silakan Bang Hermansyah. Ya, saya mau bertanya masalah itu. Jilbab atau mungkin apa namanya yang dipakai sekarang itu apakah dianjurkan dalam agama Anda? Ada di 1 Korintus 11 ayat 2 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 ya. Apa bunyinya? Baca dalam bahasa ILT aja. Terjemahan ILT 3, 1 Korintus 11 ayat 2. Ada terjemahan ILT sama Mu Kalvina? Oke. Atau langsung saya bacakan aja. Ada. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 11 ayat 5 ayat 12. 1 Korintus 11 ayat 5. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita yang tidak berkerudung, maka biarlah ia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Adakah hukum? Ya, jadi ini perintah Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus bahwa seorang perempuan yang beribadah hendaklah pakai kerudung gitu. Jadi kita di sini beribadah karena memberitakan Injil, apologetika itu ibadah di dalam iman Kristen, saudaraku. Apakah ada hukum yang menganjurkan seperti itu dalam Kristen? Ya itu tadi yang sudah dibacakan. Sudah baca. Ya, sudah dibacakan tadi. Tetapi kalau soal pakaian itu kan hukum sekular ya. Artinya gini, seperti Indonesia. Tahun 70 mana ada yang pakai jilbab di Indonesia? Enggak ada itu. Yang paling cepat itu pakai jilbab itu tahun 80-an di Aceh.
Artinya bisa dipakai, bisa enggak. Bukan berarti kalau dia pakai kerudung dia lebih alim, bukan. Karena Mikana pakai kerudung, Mikana lebih alim, bukan. Itu bukan masalah primer itu. Berarti Silakan, bukan Bang. diwajibkan ya. Ya, tidak diwajibkan, boleh dipakai. Orang yang memakai jangan menghakimi yang tidak memakai. Orang yang tidak memakai jangan menghakimi orang yang memakai, gitu Bang ya, Yes. di dalam Roma 13 ya. Roma 13 Bang. Silakan. Nah, itu kan udah dianjurkan di dalam agama Anda. Iya, makanya kita pakai di sini Hermansyah. Nah, Ya, saudaraku ya. Nah, tapi kenapa dalam setiap ibadah Anda tidak pernah satupun saya menengok? Tadi kan sudah dibilang itu kan Sudah prinsipil. dijelaskan tadi. Iya. Kan sudah kujelaskan tadi Bang, boleh pakai, boleh tidak. Roma 13 Jadi, baca ya, Abang lah Roma 3. Roma 3 ke 13 tadi. Ya, Roma 3. Jadi kalau Mikana pakai jilbab, Ibu Lutfina nggak boleh menghakiminya. Kalau Ibu Lutfina nggak pakai jilbab, nggak boleh saling menghakimi. Roma Biarlah 3 berapa, orang. Bang? Anak Batak. Roma 3 berapa? Roma 13, jangan menghakimi. Roma 13 ya, sebentar ya. Coba Mikana, jangan menghakimi. 13 ayat berapa? Baca aja dari ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Roma Allah. 14, maaf, Roma 14 ya, satu perikop ya, Jangan Roma 14. menghakimi Maaf. saudaramu. Perikop judulnya ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa percakapkan ke pendapatnya. Yang Nah, seorang stop, sudah. Yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau Mikana imannya kuat pakai jilbab karena ada tertulis, kan begitu. Jangan menghakimi orang yang lemah imannya karena tidak pakai jilbab gitu. Jadi nggak boleh saling menghakimi karena itu adalah topik sekular. Artinya bukan primer gitu ya. Silakan Bang Herman. Jadi itu berarti tidak ada dasar hukum yang kuat dalam Kristen ya. sayangku, ini kayak ini tidak menyelamatkan manusia ya. Makanya tidak bisa diwajibkan ya. Yang menyelamatkan manusia itu Tuhan Yesus Kristus, bukan kain yang kita pakai di kepala ini. Jadi ini mau dipakai juga boleh, tidak juga tidak masalah karena ini bukan ini iman keselamatan kita ya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Bukan imannya bukan kepada ini ya. Dan orang Kristen tuh orang yang bebas merdeka ya, nggak terlalu untuk berpakaian harus ada hukumnya seperti ini seperti itu, tidak. Yang penting sopan aja ya. Orang Kristen tuh orang yang merdeka, orang bebas. Bebas bukan berarti tidak pakai baju, tidak, pakainya tertutup gitu. Menurut Anda, apakah definisi Tuhan menurut Anda? Kata Tuhan itu menurut bahasa atau istilah apa? Ya Tuhan Iya. itu pencipta langit dan bumi. Iya, bentar itu, nggak anak usah Batak. ditanyakan. Iya. silakan. Tuhan ya. Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan ya, yaitu penguasa. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah penguasa, di mana orang Israel menyebut kata Tuhan kepada Allahnya, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Ya. Ya, ini dalam Yod-Heh-Vaveh itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah penguasa baik di surga maupun di bumi, pencipta langit dan bumi. enggak, ini dalam versi bahasa Indonesianya aja. Enggak, Kita ini belajar dari Herman. Ya itu dia tadi, kata Tuhan berasal dari kata tetuan yang artinya penguasa. Tetapi orang Israel sudah terlebih dahulu menyebutkan itu, di mana mereka menyebut Allah Israel itu Allah Elohim ya, atau Yod-Heh-Vaveh. Mereka panggil atau mereka sebut Adonai, Tuhan, Tuan, ya, Kurios dalam bahasa Yunaninya. Jadi Yod-Heh-Vaveh itu adalah Kurios, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Gitu saudaraku. Enggak, ini kan dalam versi bahasa Indonesia kita belajar SD ya.
Tuhan Ya juga tadi kan saya sudah bilang bersih. Ini Bang Herman, di sini Bang Herman, non Kristen bertanya, orang Kristen menjawab, bukan debat. Kalau debat lain lagi, bukan debat Bang Herman ya. Kalau sudah dijawab Mika Ana ya sudah. Kalau Iya. debat ya aku cari tahu debat, tapi di sini nggak bisa. tuh, jangan Gitu Bang Herman ya. Jadi harus kita ingin tahu juga. terima apapun. Ya oke, saya rasa itu dulu ya. Makasih Herman Syah ya. Di sini Anda bertanya, kita menjawab karena di sini kita bukan debat ya. Oke, makasih. God bless you. Tepuk tangan buat Herman Syah yang cakap dan manis. Nah, saudara kan bertanya, di sini kan bukan debat. Oke, ini kita masukkan dulu sih. Kak, aku kaya ya ini, Kak. Ya, lama kali pun kamu naik, Kak. Ini jaringanmu gimana ini? Ada namanya Selamat cekerayam malam, aku, Kak. Ika. Kata. Halo Ika, selamat malam. Ika, selamat malam. Kayaknya jaringannya si Ika ini lemot deh. Halo Ika. Iya, Ya silakan cantik. Ada yang mau ditanya? halo, selamat malam Kak. Malam. Volumemu dinaikkan lagi kah? Jauh kali suaramu. Mau tanya Kak. Ya silakan. Aku kan pernah dengar temanku ada yang Kristen juga. Terus dia kan pernah tanya sama aku, Mbak, kok kamu bisa hafal kitab kamu kan Al-Quran kan? Aku kan hafal Al-Quran. Terus orangnya bilang, kamu nggak pusing kah? Terus aku bilang enggak. Emang bisa hafal? Iya, soalnya Al-Quran kitabku ini kan udah lama. Dan nggak pernah, kata dia kalau kitabnya dianya, maaf ya, kitabnya dia itu katanya diganti 10 tahun sekali ya. Diganti sekali 10 tahun. Tapi mohon maaf ini Kak, oh luar biasa dahsyat kamu. Berarti kamu hafal dari Al-Fatihah sampai Anas? Ya, Hafal tapi semua? belum semua, baru beberapa juz aja. Oh katanya hafal kita semua. Gimana? Kan dibaca, Oke lah. dibaca. Tapi luar biasa ya, mantap-mantap. Ya ya. Tapi gini Ika, enggak ada orang Kristen yang mengatakan sekali 10 tahun Alkitab diganti, diubah, enggak ada itu. Oh iya, Enggak ada, itu Kristen abal-abal itu. walah. Bisa bawa temannya itu ke sini, Kak. Iya, coba bawa dulu temannya itu. Besok ya bawa temanmu ke sini. Iya, Iya. dijawab dulu dengan dalil Mikana, dijawab dulu dengan dalil Yesaya 29 ayat 13 tuh. Biar jangan apa ya, biar jangan dihafal-hafal. Yesaya 29 ayat 13 ya. Enggak, Karena mungkin firman- kita tanya dulu, bentar dulu anak Batak, kan dia bilang ada orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab itu diganti 10 tahun sekali gitu. Nah, mungkin bisa dibawa biar kita juga konfirmasi, benar nggak kamu bilang gitu? Kamu selaku orang Kristen mengatakan seperti itu. Karena Ya, kan itu kita orang-orang Iya, yang iya. memang dewasa, yang harus mampu mempertanggungjawabkan setiap ucapan yang keluar dari mulut Haleluya. kita. Gitu dia. Amin. Ya. Masih bingung kok, emang iya gitu. Enggak, temannya itu siapa yang Kristen seperti itu gitu loh. Jadi jangan nanti jadi jelek nama Kristen, karena kamu kan bilang ada orang Kristen temanku mengatakan Alkitab itu diganti 10 tahun sekali gitu. Bisa besok dibawa atau ditunjukkan orangnya. Punya TikTok nggak dia? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Nggak Berarti tahu ini gimana? nggak tahu orangnya punya TikTok apa enggak, soalnya aku udah nggak pernah Bawa aja ke lagi TikTokmu, bawa aja ke TikTokmu, nanti kamu dua tanya. Ya, Bawa nanti ke aku cantik. Ya gitu Kak, jadi kayak bingung aja gitu.
Iya, karena Alkitab nggak ada diganti-ganti, nggak ada diubah-ubah. Tapi kalau bahasa aslinya diterjemahkan ke berbagai negara dan bahasa di dunia ini, ya itu iya. Ya, bahasa aslinya itu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, jadi diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini supaya semua orang mengerti siapa Tuhan Yesus gitu loh, dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam namanya ada kehidupan kekal. Nah, kalau diganti-ganti itu nggak ada. Tetapi kalau terjemahannya ya disebarkan di seluruh dunia ini tuh baru benar. Kan orang awam nggak semua tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Iya, sesuai dengan bahasa masing-masing. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang maha tahu semua bahasa yang ada di dunia ini. Ya. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita itu memang diperintahkan Tuhan itu ya, saya baca nih di Mazmur 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ya, atau firman Tuhan, hukum Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan kalau menghafal boleh ya, tapi direnungkan ya, dibaca, direnungkan, dan menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu seperti apa? Nah, Tuhan Yesus kan mengajarkan di Matius 5 ya. Kita di situ seperti ini, saya baca banyak ajaran Tuhan Yesus itu yang sangat mulia dan agung ya. Nah, nih di Matius 5. Ini saya baca ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Miskin di sini maksudnya orang yang rendah hati dan dia ingin selalu mencari kebenaran Tuhan ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur ya. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut ya. Jadi kita harus lemah lembut karena yang memerintahkan. Kemudian berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi Tuhan harus memerintahkan kita apa? Murah hati, hati yang suci ya, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan iri hati, dengki, syirik ya. Jangan menyimpan kebusukan ya. Kita harus lemah lembut, kita harus membawa damai ya, jangan suka bertengkar ya, jangan suka berkelahi ya. Kemudian juga Tuhan memerintahkan ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16, kamu harus menjadi garam dan terang ya. Artinya kita harus menjadi garam dan terang, jangan suka melakukan kejahatan ya. Kemudian Matius 5 ayat 17 sampai 48 bahwa kita diperintah jangan mengkafir-kafirkan orang lain, jangan berkata buruk, berkata jelek terhadap orang lain, bahkan kita harus mendoakan musuh, ya, mengasihi sesama. Nah, itu harus kita lakukan, itulah namanya pelaku firman. Masih banyak lagi ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia, karena dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau hanya sekedar menghafal, contohnya nih ya, firman Tuhan ya, tidak diterjemahkan ya, semua di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Lalu kita ini menghafal, tapi kita nggak ngerti artinya, sama aja, nggak ada dampaknya buat kita. Tetapi kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa semua di dunia ini, supaya semua negara itu mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dan juga untuk mengasihi sesama manusia. Nah gitu Ika ya. Oke. Ya, makasih. God bless you. Makasih sudah bertanya. Ya, tepuk tangan buat Ika yang cantik dan manis. Oke, teman-teman yang baik hati yang masih antri, mohon maaf ya, kita malam ini berakhir dulu untuk sesi. Tapi satu dulu ya, ceker ayam. Lucu namanya, ceker ayam.
Kabur. Oh, selamat malam. Ya, malam ceker ayam. Ini kenapa namanya ceker ayam? Ya, itu suka ceker ayam, Mbak. Enak. Oh, sama juga. Aku juga suka ceker ayam. Lucu aja. Mau nanya Ya Kak? silakan. Silakan apa yang mau ditanyakan? Enggak ini sih tentang apa namanya? Tuhan Yesus kan sebagai itu kan yang kakak imani gitu kan. Nah, itu kalau misalnya itu apa namanya di dalam kitab itu kan itu perkataan Yesus semua kan yang di dalam Alkitab itu. Apakah perkataan Yesus semua di dalam kitab-kitab yang misalnya kayak kitabnya Mbak ini apa namanya? Taurat, Injil ya? Ya, langsung pertanyaannya aja, saudaraku. Ya, berarti perkataan Yesus itu kakaknya percaya nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu? Sangat percaya. Jadi saya jawab ya Bang Ceker ya. Jadi gini Mungkin dia, Bang. pertanyaannya dulu itok gue. Ah, itu pertanyaannya Belum tadi ada kan? pertanyaannya. Apa? Pertanyaan Belum lu apa, ceker ada ayam? pertanyaan. Bukan. Belum ada pertanyaan. Nah, makanya saya bilang itu percaya nggak semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu Nah, kan? itu dia pertanyaannya. Berarti kalau udah percaya gitu ya kan, berarti apa yang ada di dalam kitabnya itu berarti semua perkataan dari Yesus kan. Nah, berhubungan kakak ini pakai hijab ini kan seperti yang kakak bilang tadi itu kan ada yang ditunjukkan ayat apa itu yang keberapa tadi itu yang tentang 1 serukan Korintus buat 11. berhijab. 11. Nah, berarti buat teman-teman ya kan saudara-saudara yang ikut beribadah ke gereja itu berarti nggak diharuskan pakai jilbab kan? Udah, itu Nah. pertanyaannya sudah? Nah, berarti apakah itu wajib buat kakaknya harus memakai hijab gitu? Padahal barusan tadi udah dijawab loh, balik lagi. Enggak, maksudnya entar Oh, saya ini lupa ini saya itu catat nih, Tok. wajib. Pertanyaan keberapa kali nih, Tok? Lupa aku catatnya. Padahal barusan loh, baru 20 menit yang lalu. Tapi saya jawab sedikit ya, Bang Ceker. Iya, iya. Ini Bang, di dalam Alkitab kami itu Bang, firman Tuhan itu tidak semua perkataan Tuhan Yesus, tetapi figur utama ya, isi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri Bang. Ya, baik Musa di dalam Tauratnya ya menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus itu. Daud di dalam Mazmurnya menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Allah itu. Ya, dan semua para nabi telah menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus itu. Itulah isi perjanjian lama. Dan isi perjanjian baru adalah penggenapan nubuatan itu. Bahwa Tuhan Yesus itu telah datang ke dunia ini. Ya. Oke, itulah dia Bang. Isinya. Nah, masalah dia seperti yang saya katakan tadi sama Abang, dan kami sangat mengimaninya, sangat percaya, dan itulah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mampu percaya walau belum melihat. Itulah orang Kristen. Ya, oke Abangku. Ya oke. percaya kepada Tuhan Yesus gitu walaupun nggak dilihat gitu ya. Tapi sejarah kematiannya tahu kan? Tahu dong. Dia Iya, dia mati mengorbankan dan bangkit pada diri. yang ketiga. Dan bukan Itu cuma buat sejarah Bang, nebus fakta-faktanya sampai saat ini masih ada ya Bang? Oh, Fakta-faktanya faktanya sampai ya. saat ini masih ada. Bukti bahwa Tuhan Yesus pernah disalib di atas bukit Golgota pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus abad pertama. Ya, masih ada sampai hari ini. Jadi dia tidak diserupakan. Benar-benar Tuhan Yesus itu tersalib. Bukti bahwa kuburan tempat dia pernah dimakamkan, bahwa dia pernah mati, masih ada. Ya, dan juga kain kafan yang menyelimuti tubuhnya pada saat dia ya setelah dia disalibkan dan mati masih ada. Jadi fakta-fakta tersaji dengan jelas sampai pada hari ini masih ada. Jadi dia tidak diserupakan. Jadi karena sejarah tanpa fakta hanyalah sebuah legenda dan asumsi semata. Paham ya Bang? Asik.
Itu dari Iya. saya ya. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya. Makasih saudaraku Ceker Ayam sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Ceker Ayam yang cakep dan manis. Cakep dan manis. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Besok lagi kita lanjut ya. Mohon maaf yang masih antri ya. Besok kita lanjut lagi. Dan terima kasih yang sudah bertanya ya. Dan yang masih antri juga mohon maaf sekali lagi ya. Oke, teman-teman. Saya tambah sedikit itu. Tadi saya makanya naik itu. Saya terusik dengan kata itu. Ada yang mengatakan kita ini bidat, ya kan? Saya kasih satu ilustrasi itu. Jika ada orang bodoh yang mengatakan kita bodoh, harusnya kita senang apa sedih? Harusnya senang ya. Karena apa? Karena orang bodoh yang mengatakan kita bodoh. Tapi jika orang pintar yang mengatakan kita bodoh, baru kita harusnya bersedih. Gitu dia. Ya. Jadi jika orang yang tersesat mengatakan kita bidat, harusnya kita berbahagia dong. Iya kan? Tetapi jika yang benar mengatakan kita sesat, baru kita bersedih. Gitu dia. Ya. Jadi kita bersuka cita karena yang mengatakan kita sesat adalah orang yang tersesat itu. Puji Ya, Tuhan. padahal Tuhan Yesus yang memanggil kita anaknya ya. Yes. Makanya kita aminkan. Haleluya. Amin. Amin. Makanya kita panggil dia Bapakku di- Bapa. Karena Tuhan Yesus yang memanggil kita Bapakku yang anakku. bertakhta di surga. Kita panggil dia, sangat iya, baik, Bapakku. sangat mencintai. Amin. Amin. Udah itu saja itu. Itu saja. Sedikit-sedikit saja. Iya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ya, Tuhan selalu menyatakan, anakku, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Anakku, dosamu sudah diampuni. Anakku, ya. Bahkan nanti ya Tuhan menyatakan apa? Di hari zaman ketika kita masuk Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi anakku. Amin. Ya, Haleluya. haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaku tak dapat Ya, silakan nyanyi lagu, tapi nggak bisa ya, karena kita ada di YouTube ini nanti kena strike. Yang kemarin aja, yang padahal dia nyanyi pakai gitar loh. Iya, Itu jadi anak Batak apa? bisa pakai gitar. Dolar merah aku. Jadi dolar merah aku kemarin gara-gara lagu itu. Karena Bisa ada sekarang bisa sudah diganti paten. anak. Ada beberapa Oh, nggak lagu bisa ya karena yang memang menyatu sudah dengan ada video patennya. nggak bisa diganti. Gitu. Iya, padahal tadi malam itu main gitar doang, main gitar dan menyanyikan lagu itu kan, bukan dari YouTube. Cuman karena lagunya itu udah ada hak cipta, jadi iya, aku pun kena hak cipta juga. Menyanyi jangan pakai musik yang hak ciptanya musiknya bukan lagunya, bukan kata-katanya. Musiknya yang hak cipta. Orang yang main gitar kok bukan dari musik di YouTube. Dia main Iya, gitar musik sendiri. Gitar kan musik, gitar juga kan Iya, musik. Maksudnya kita nyanyi, bukan dari nyanyi aja YouTube. kata-kata doang. Lagunya ada yang Iya, punya. musiknya itu, musik gitarnya. Gitar kan musik, sayang. Gitar kan alat Jadi, musik. Maksudnya Kak Lutfina, jadi kan pada saat nada-nadanya itu sesuai dengan Iya. nada-nada sebuah lagu yang sudah ada hak ciptanya, nggak boleh. Bukan musik gitu. gitarnya yang nggak boleh, ya, bukan. Tapi Tanya nada-nada kamu yang kenapa? dimainkan Itu sesuai makanya dengan pokoknya dolar merah. Iya. alat musik nadanya itu sesuai itu. Tadi Jadi kalau mau gitarnya menyanyi udah menyanyi aja tanpa alat musik itu tidak melanggar hak cipta. Ya udah lanjut. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Tapi sebelum kita menutup live ini, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena live ini berjalan dengan lancar, dan kami juga berdoa Tuhan buat semua teman-teman kami yang sudah naik bertanya di room ini, siapapun mereka Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, yang memberikan damai sejahtera yang melimpah di dalam hidup mereka ya Tuhan. Buat teman-teman juga yang sudah menemani saya di sini, ada anak Batak, ada Ito Living, ada Kaluvina, dan semua para penginjil Tuhan, berkati mereka satu persatu.
kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat yang daripadamu, begitu pula dengan kecerdasan, kepintaran, dan juga kelemah lembutan dan kerendahan hati, agar ketika kami memberitakan Injil, Tuhan, kami memberitakan sesuai dengan isi hatimu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dan sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat semua teman-teman yang menonton di room ini, baik dari akhir, dari pertengahan sampai akhir, ataupun yang baru masuk. Tuhan Yesus, berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami tidak mengenal siapa mereka, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan Yesus. Oleh karena itu berkati mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan berkat yang melimpah di dalam hidup mereka. Tuhan, jikalau ada yang dalam pergumulan, ada dalam masalah yang berat atau dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka, memulihkan hidup mereka Tuhan Yesus. Bagi yang ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Yehova Rafa, Maha Penyembuh. Dan Engkaulah Tuhan yang memulihkan hidup mereka Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kepada yang menonton di YouTube dan di TikTok, berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Buat para moderator yang di TikTok dan di YouTube Tuhan, berkati mereka Bapa, karena mereka sudah mau melayani di room ini. Kiranya berikan berkat yang melimpah di dalam hidup mereka, yang memberikan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup mereka Tuhan, bahkan yang memberkati masa depan mereka, supaya lebih semangat lagi untuk melayani Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat semua yang sudah tatap layar, yang sudah share, yang sudah memberikan berkatnya juga Tuhan di room ini. Berkati mereka berlipat kali ganda ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat Indonesia yang tercinta ini, kiranya Engkau yang memberikan berkat yang melimpah di semua rekat Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia kami akan semakin maju, semakin sukses, dan semakin sejahtera. Berkati juga para pemimpin kami Tuhan, Presiden Joko Widodo beserta dengan keluarga, Wakil Presiden beserta dengan keluarga. Berkati mereka Bapa, jauhkan dari mara bahaya, biarlah tambahkan hikmat dan juga roh yang takut akan Engkau, agar memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh hikmat dan bijaksana ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para MPR, DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, RW, begitu pula Tuhan dengan tentara, polisi, atau siapapun yang sudah bekerja di instansi pemerintahan. Bapa, berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat. Biarlah mereka Tuhan melayani dan juga bekerja dengan penuh hikmat ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia kami semakin maju lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah di bangsa Indonesia kami ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat semua gereja-Mu yang ada di Indonesia, berkati ya Tuhan, berikan kami kesatuan hati di dalam memuji, memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Berkati mereka Tuhan, karena kami hidup di Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Tapi kami percaya Tuhan, karena kami Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu berkati juga mereka Bapa. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera yang melimpah di dalam Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu dan cinta-Mu kepada kami Bapa. Dan kami mohon juga ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kekurangan kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami Tuhan, supaya kedepannya Tuhan kami melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang baik, segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman, kita sama-sama berdoa dalam yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton. Karena Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih kami karena anak Batak. Terima kasih. makasih kami Kalvina. karena itu living, Segala makasih kemuliaan, anak pujian, Batak. hormat bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang Kita dibawa. Sukses. Untuk semua kebaikan kalian, Tuhan Yesus membalasnya berkali lipat ganda. Haleluya, amin. Oke, makasih ya Ito. Makasih ya Ito Mikana. Ya, itu makasih juga. Makasih Regi, Horas, makasih Ito. Kadelius, makasih Bang Henry, makasih Horas, Kalvina. Ito. Horas, Iya, horas. makasih semuanya. Iya, makasih juga yang di YouTube, makasih para moderator, Tuhan memberkati ya. Makasih semua orang, makasih Rene. Ya, Mailki, makasih. Tetap semangat semua teman-teman ya. Oke, yang di YouTube terima kasih. God bless you. Sampai jumpa lagi.